Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, Prodi Agroekoteknologi dengan NIM 2403016061. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen dengan judul Information Resource Information System. Information resource yaitu sumber daya informasi yang mencakup semua komponen yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Dan informasi sistem adalah gabungan dari teknologi, manusia, dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi. Sumber daya informasi perusahaan meliputi yang pertama ada specialist information yang terbagi ke dalam sistem analis, programmers, database administration, network specialist, dan operation personal. Yang kedua yaitu perangkat keras, perangkat lunak, pemakai atau user, data, dan informasi. Spesialis informasi sebagian besar berada di unit jasa informasi. Sekarang ini cenderung mendistribusikan ke seluruh bagian perusahaan dalam berbagai area pemakai. Lanjut ke struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi. Yang pertama itu ada CIO. Selanjutnya ada turun ke Manager of System Development. Di System Development terbagi ke sistem analis dan programmers. Selanjutnya ke Manager of System Maintenance. Di System Maintenance terbagi ke sistem analis dan programmers juga. Selanjutnya lagi ke Manager of Computer Operation, terbagi ke operation personal. Dan Manager of System Administration terbagi ke database administrator. Dan Network Manager terbagi ke network specialist. Kita lanjut ke sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang ada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar SDI berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CIO. Lanjut ke model dari sistem informasi sumber daya informasi. Pertama yaitu sistem input, terbagi ke dalam sistem informasi akuntansi, riset sumber daya informasi, intelijen sumber daya informasi. Selanjutnya ada sistem output. Sistem output terbagi ke dalam perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, dan sumber daya terintegrasi. Kita lanjut ke subsistem riset sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Terus merupakan aktivis yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Subsistem intelijen sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi untuk berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan. Sumber daya informasi ini terbagi ke dalam terdiri dari pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. Ada 6 tahapan untuk mencapai
manajemen mutu. Pertama ada kenali pemakai sistem informasi, kedua yaitu tentukan kebutuhan mutu pemakai, ketiga buat ukuran mutu, keempat tentukan strategi mutu sistem informasi, kelima terapkan program mutu sistem informasi, keenam pantau kriteria mutu informasi. Selanjutnya yaitu mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Pertama, mengidentifikasikan pelanggan sistem informasi seperti komite pengarah sistem informasi manajemen, dan juga menerapkan sistem formal. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan kebutuhan kualitas pelanggan seperti dimensi kualitas produk dan dimensi kualitas jasa. Yang ketiga yaitu menetapkan metrik kualitas, yaitu kualitas produk informasi dan kualitas jasa informasi. Yang keempat, mendefinisikan strategi kualitas sistem informasi seperti penerimaan dan pelatihan, pengembangan sistem berorientasi pemakai. Yang kelima, menetapkan program kualitas sistem informasi seperti penerapan berbeda bagi tiap perusahaan. Yang keenam, memantau kinerja kualitas sistem informasi, yaitu memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit sistem informasi. Selanjutnya, strategi pengurangan biaya. Strategi pengurangan biaya manajemen informasi seperti konsolidasi dan juga downsizing atau transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah, dan juga outsourcing, yaitu mengontrol semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan kata yang tidak sesuai. Mungkin ini saja. Terima kasih.